Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurrahmi Yuliana dari MTS Al-Ikhlas, LP3 Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 259031495177. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Istaid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sabri, Bu. Kenapa keterangannya Sabri? Sakit, Bu. Oh iya, kita doakan Sabri semoga lekas sembuh. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Ayo berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sabri sudah. Sekarang kita lanjut. Pembelajaran kita hari ini lanjut dari pembelajaran minggu kemarin ya. Sudah kita pelajari tentang kandungan zat gizi pada makanan. Yang kemarin awalnya 4 sehat 5 sempurna menjadi isi piringku. Mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Oke. Berarti hari ini kita sebelum lanjut pembelajaran kita, kalian buka dulu deh sekalian. Ya. Tugasnya sudah ya. Nah, supaya kalian lebih mendalami pembelajaran kita untuk hari ini, coba kalian keluarkan HP per kelompok. Ibu kemarin minta 1 ya. Coba dikeluarkan. Sekarang kita mengerjakan post test ya. Post testnya ini tentang Postnya ini nanti kita akan membuat pertanyaan yang mana akan menyangkut tujuan pembelajaran kita. Oke? Ya. Ayo, Ibu sudah masukkan tadi pagi di grup, tinggal kalian buka pembelajaran kalian tentang postnya. Yang wonder, mengapa makanan yang kita makan warnanya cerah dan menarik? Ada yang bisa menjawab? Kenapa makanan itu kok ada yang warnanya merah, menarik, cerah, dan tahan lama atau awet? Kenapa ya kira-kira? Kenapa penjualnya ini kasih apa ini di bahan makanan kita? Dikasih apa biasanya, Nak? Dikasih zat warna. Kasih apa lagi, Fitra? Zat pengawet. Benar, Fadila. Oke. Terus, menurut kalian, apakah semua makanan
dan minuman yang dijual pasaran itu aman sih kita konsumsi? Apakah aman apa enggak menurut kalian? Iya. Semua, berarti kalian sudah tahu kalau belanja ke kantin perhatikan makanan yang kalian beli. Jangan sampai menarik karena warnanya, Bu aku suka pink, pilihlah makanan yang warna pink. Jangan sampai seperti itu ya. Ya, karena kenapa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Sekarang perhatikan jenis-jenis zat adiktif. Ada beberapa jenis zat adiktif ya. Sebelumnya kalian melihat oke. Bisa kita lihat di layar zat adiktif ya. Ini zat adiktif adalah apa sih? Oke, kita lihat hal yang akan kita pelajari nih. Ada beberapa macam hal yang mau kita pelajari dari zat-zatnya, mulai dari zat pemanis, pewarna, penyedap, aroma, pengawet, pengental, dan pengemulsi. Oke? Lanjut. Kita lihat. Nah, ini. Kalian pernah pasti lihat ini di TV-TV ya? Apa itu ya? Bumbu-bumbu. Oke. Anggrek boleh tolong ibu tutup pintunya kan? Di zat adiktif kita. Jadi ada beberapa zat yang akan membahayakan di tubuh kita. Jadi ada beberapa nih, pasti paling senang nih. Apa ini ya? Permen Yupi ya, kalau kita lihat kayak permen Yupi, permen jelly yang banyak sekali gula dan warnanya menarik sekali. Seperti tadi pertanyaan ibu awal kan, mengapa sih makanan itu kok warnanya cerah? Supaya apa? Biasanya kalian kan senang kalau warnanya terang, cerah terus wah menarik. Pokoknya nih, ini kemarin zat pemanis sudah dibahas sedikit ya, ibu spill di akhir pembelajaran kita minggu lalu. Zat pemanis ada yang alami dan buatan. Ini kenapa bisa seperti ini ya? Terus zat pewarna juga ada kunyit. Ada apa lagi nih? Coba dibaca yang nyaring. Salsa airnya ada. Oke, enak. Nah, itu diingat kembali ya. Jangan sampai lupa. Jadi yang warnanya itu alami itu bahaya nggak sih? Sebenarnya tidak bahaya, tapi tetap kita dosisnya untuk makan tidak boleh berlebihan ya. Oke, lanjut. Ada penyedap. Ini bisa terlihat ya, ada bawang dan yang lain-lain. Ini zat aromanya paling senang kayaknya yang anak dimakan kue putu apa ini namanya? Putu manis ya. Nih, kenapa bisa warnanya hijau? Nah, ini ada daun pandan, ternyata daun pandan. Tapi juga ada yang buatannya, perhatikan di sini. Ada perisa, perisa ini memberi rasa. Jadi kalau misalnya ada rasa yang dia menyerupai itu perisa, biasanya nanti ada di beberapa komposisi makanan masak. Nanti yang itu akan kalian lihat nanti. Terus ada zat pengawet nih, ada ikan nih, tadi boleh mau banyak ya. Zat pengental dan zat pengemulsi. Sekarang anak-anakku sudah duduk per kelompok. Kita akan berdiskusi, oke? Sebelumnya anak-anakku di kelompok kalian mereka sudah mengumpulkan tuh makanan snack-snack yang udah diikuti kan ya? Oke, sekarang kalian coba cari per kelompok. Oke, cari per kelompok apa saja dari zat-zat ini. Nanti dibagikan ya, ada kelompok satu kita bagi sudah 6. Oke, nanti dibagikan. Oke. Kedua ya. Apa ini? Oke, iya. Nah, ini ada rangkuman yang sudah dibukakan kepada kalian lembaran ini. Rangkumannya, kalian bisa mengelompokkan dari bahan makanan yang kalian temukan. Coba kelompoknya lihat dulu ya. Nih, kan kalian sudah sampel seperti ini. Kalian itu belum tahu, saya dapat bagian apa ini kelompoknya. Nah, oke, dicari nanti. Sudah, duduk kembali. Ayo kembali berdiskusi dengan kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 zat warna menjelaskan
Coba Kak Rizka bantu jawabnya. Bisa. Nah, kasihan bisa kan? Ya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang zat warna. Zat warna terbagi menjadi dua macam, yaitu zat warna alami dan zat warna buatan. Zat warna alami adalah daun pandan, wortel, bayam, brokoli, kunyit, buah naga, bunga tawar. Bunga tawar. Ya, Ya, bunga tawar. tapi tawar aja. Ya, lanjut. Yang Angger mau bantu? Zat warna digunakan untuk ditambahkan ke makanan, tujuannya untuk memperbaiki penampilan, yaitu warnanya supaya terlihat lebih menarik dan menarik perhatian buat dibeli. Oke. Ada yang ingin bertanya? Saya, kami dari zat kelompok pengawet yang bertanya kepada zat warna. Pertanyaan kami adalah sebutkan makanan apa saja yang mengandung warna buatan. Baik, kami dari kelompok 2 zat warna akan menjawab pertanyaan dari kelompok zat pengawet. Bahan-bahan tersebut seperti permen, es krim yang berwarna kebilang cerah, minuman sirup, selai yang ditambah ke makanan, minuman serbuk, dan lain-lain. Gimana, Lin? Jelas, Bu? Oh, jelas. Pasti sering ya dari kantin kan ya? Ya. Oke. Ayo, dari Rina. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan anakku dari penampilan tadi 6 kelompok, 6 sudah ya, semua ya. Oke. Jadi tadi kelompok 1 zat pemanis, kelompok 2 zat warna, kelompok 3 zat penyedap, kelompok 4 zat aroma. Aroma itu membuat kayak wangi-wangian kalau diparfum. Tapi kalau makanan biasa ada makanan yang ciumnya aromanya wangi, bisa wangi stroberi seperti tadi yang dilihat pilau ini ya. Kemasan plastik seperti ini tidak salah ya, Nak. Coba dari kulihat yang manis, Nak. Anak permennya. Nah. Oke, ini seperti ini kan terlihat sekali ya. Kalau adik kalian mau makan ini, makanan yang ada di depan ini kalian lihat. Pilau sama apa nih? Jagoan neon. Ini dari zaman itu jagoan neon ini. Jadi kita dulu mau makan permen ini tuh lidah kita biru, sampai sekarang masih biru kayak gini. Ya. Jagoan neon. Nah ini kalau kita perhatikan, warna apa sih yang bisa seterang biru ini? Kan nggak ada. Makanan apa? Pasti ditambahkan pewarna. Nah, pewarna buatan itu yang tidak boleh kita konsumsi dalam dosis yang banyak. Bu, berarti snack itu kan ada badan pomnya, Bu. Ada DPSRI-nya, halal lagi Bu SNI. Kok ini juga Bu kalau berbahaya? Pasti ada pertanyaan seperti itu kan ya? Kenapa ya? Sudah tahu udah bagus, kenapa dijual di kantin? Ini namanya dalam dunia ekonomi kebutuhan ya, kebutuhan itu kan berbagai macam kan. Pokok ini termasuk kebutuhan apa sih? Kan cemilan aja ya. Kebetulan selingan apalagi anak-anak. Anak-anak kan biasanya kenapa para penjual yang di pasar itu memproduksi seperti ini? Karena ini harganya murah, terjangkau. Dan kalau kalian perhatikan, coba ini bungkusnya sebesar ini, sih paling segini aja ya. Sedikit. Jadi kita ibaratnya dibohongin, waduh sudah beli gitu kan di sini pikir banyak, padahal di sini sedikit sekali, ya kan? Yang ini juga berbahaya. Di sini ada komposisi yang disebutkan dari pewarna tadi siapa ini ya kelompoknya Angger. Pewarnanya di sini adalah pewarna biru berlian Cl4290. Ini tidak kita dapatkan yang di alami. Bunga telang kalau kalian pernah lihat, bunga telang itu warnanya dia biru, ya biru keunguan. Kalau direndam di air panas atau air biasa atau kalian becek-becek kalian hancurkan biru, tapi tidak sebiru ini jagoan neon. Nah, terus coba lihat kelompoknya siapa lagi saya ingat tadi nak? Bukannya coba dulu lihat, yang saji punya ada Mas Ako kan tadi. Kelompoknya mana Mas Ako? Oh ini. Oh ya oke ini. Mas Ako dari kelompoknya Safa ya. Ini punyanya saya juga dia ngambil dari rumah ini dari mana ada preman kan? Oh iya. Izin dulu ya, jangan kalau misalnya ibu minta kalian bawa bahan itu jangan dibuang. Kayak begini nanti namanya mana ini? Mas Akonya habis ya. Karena Mas Ako ini dari kelompoknya Safa itu mengandung penyedap apa sih yang buat sedap? Apa? Micin, monosodium glutamate atau yang kita sering singkat MSG. Mas Filo kita MSG, monosodium glutamate atau nama lainnya micin. Nah, dalam dunia kesehatan ada yang namanya sindrom restoran Cina. Itu micin. Biasanya mereknya apa yang terkenal di dapur mama apa ya? Ajinomoto. Ya, Mas Ako itu yang rasa-rasa sudah ada penambahan kaldu ayam sama sapi. Benar kan lihat nih Mas Ako di rumah? Nah, dia sudah ada rasanya. Ada rasa sapi. Kan tulisannya kan masako, masak yuk, sebenarnya itu masakannya dimasak, bukan karena micinnya, tapi orang itu salah kaprah, lagi penjual. Dia menambahkan ini semua ke dalam bahan makanan supaya apa? Supaya gurih. Tahu gurih kan? Kayak kita kalau misalnya makan keripik itu rasanya di lidah kita itu pasti akan terasa di mulut kita kalau misalnya ciki ya, rasa di lidah kita akan gatal. Pernah makan seperti itu makan ciki? Ada beberapa orang kalau makan terlalu banyak micin ini dia akan gatal-gatal atau alergi, akan bentol-bentol makanya akan bentol, malah bisa sampai sesak napas.
mengalami itu? Pernah Salva kayaknya kalau mereka tahu kalau ini, ya kak, tahu makan micin. Biasanya juga ada kejadian itu kalau dia terlalu banyak makan micin itu gorengan. Gorengan itu apa? Kakinya itu ada yang namanya luka-luka yang tambat sembuh. Jadi kayak ibaratnya sebutannya bermor-mor gitu ya, kesian. Sebenarnya itu tidak diinginkan, tapi itu adalah reaksi tubuh kita terhadap makanan. Berarti apa? Aku rahim. Oke. Terus ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada LKPD yang dikasihkan kepada kalian. Nih, apa sih hubungannya makanan-makanan tadi kan sudah ebook skills gitu. Oh, makanan ini karena akan menyebabkan penyakit. Nah, penyakit apa? Sekarang ada LKPD yang membagikan ini. Kerjakan, kan dulu itu aja berkelompok. Tetap dikerjakan per satu orang. Oke, satu orang menulis di bukunya. Jadi masing-masing menulis ini jawaban dari LKPD-nya. Yang nanti boleh tanya ini. Ayo, sekarang dikerjakan dulu ini di buku catatannya. Nanti kita bahas bersama. Langsung tahu nilainya berapa. Ingat? Oh, bukunya. Iya, nah. Kurang kan kertasnya? Udah dijawab? Pertanyaan. Ini banyak pertanyaannya. Ada banget ya. Kelihatan di layar. Nah, nih pertanyaannya dirubah. Sebutkan masing-masing kelompok penyakit yang ditimbulkan saat terlalu sering mengkonsumsi makanan dengan pemanis dan pengoleh gula. Oke, itu yang dirawat medis ya. Kali ini nanti di akhir pembelajaran buat refleksi ya. Ayo, waktunya mau habis. Oke, nomor 1. Lihat jawaban temannya, kalau salah aja ya. Ya, Bu. Oke, lihat di nomor 1 di pertanyaan. Coba dibaca yang nyaring. Ada? Jawab dong. Nomor 1. Zat aditif merupakan bahan-bahan yang ditambahkan pada makanan dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, meningkatkan cita rasa dan aroma. Oke, tengah. Jadi persatu nomor 20 ya. Oke. Karena jadi Ibu kembali lagi ya, supaya kalian tidak lupa materi kita hari ini. Selain zat adiktif itu sebenarnya zat yang kita butuhkan. Buat apa sih? Buat membuat rasa di makanan kita lebih enak, lebih gurih. Tapi kalau kita gunakan terlalu banyak, kita konsumsi terlalu banyak, apalagi yang buatan mengakibatkan apa? Tadi penyakit kanker, manisnya bisa mengakibatkan diabetes. Harusnya masih muda. Jangan lihat mudanya ya, karena yang namanya penyakit itu. Lihat di layar sini. Ayo kita jawab bersama saja, gak usah dikeluarkan lagi HP-nya berarti. Di sini aja, kita lihat. Bener kan tadi jawabanmu yang awal? Oh iya, oke. Lihat, jawabannya apa? Rodamin B. Ayo apa? Cepet. Apa jawabannya? B. Jangan hafal. Jadi rodamin B itu adalah zat. Nah, lanjut nih, ayo. Apa? Borak. Coba kita tes borak. Salah. Asam sitrat. Lanjut. Sakarin ini apa? Dan aspartam? C. Oke, nah. Lanjut. Apa jawabannya? Lemak pada makanan agar tidak tengi. Yakin? Antioksidan. Oke. Apa ini? Yang gampang ini. Nah, kalau salah juga sudah gimana? Bilang yang generasi. Oke. Berarti kalian sudah memahami dari yang Ibu sampaikan tadi. Nah, anak-anakku, perhatikan. Jadi makanan yang kita makan itu jangan sampai membuat tubuh kita menjadi rusak. Harusnya makanan itu membantu kita menjadi kuat, sehat. Anak Indonesia kuat dan sehat, ya. Apalagi kalian ini masih masa pertumbuhan. Kalian yang termasuk anak-anak kan? Dewasa. Oh iya, remaja masih bisa tumbuh besar, ya. Oke, sekarang ada kertas yang sudah dibagikan ini. Kalian tulis jawab apa yang telah kalian refleksi untuk hari
ya. Ibu mau tahu kalian bagaimana sih? Nanti dibacakan 2 orang atau 1 orang nanti ya. Coba, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tulis pelajaran apa? Tulis nama ya, itu supaya ibu tahu paham tidak paham. Ya, tulis. Pertanyaannya, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Oke. Sudah mau asarnya, ayo. 2, ditulis, jangan usah nengok-nengok temannya tadi kita sudah perhatikan apa ya kita pelajari. Oke. Siap. Nomor 2, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Lanjut. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Oke. Nah, tulis namanya ya. Ibu kasih 3 kertas tadi takutnya nggak cukup ini berkata-kata kan. Ada yang ingin mewakili? Sudah selesai? Angkat tangannya. Ada yang mau? Ayo. Nomor berapa? Yang masih 2 yang bingung pertanyaannya. Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang pelajaran hari ini? Apa? Apanya? Kan menurut kalian setiap orang berbeda ya. Kalau misalnya merasa cukup 1 kertas, takutnya kan nggak cukup. Ayo, siapa yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini supaya kita tahu oh kalian mengerti ini tidak? Ayo, Naswan mau kan? Jawab refleksi. Oke, tidak. Siapa nak? Ya ayo. Ayo. Ada ulangan? Tidak. Batuk kan? Ayo siapa? Ayo. Tahu tak? Mau kan? Agen? Masuk aja. Kayaknya banyak kata-katanya. Ayo. Ya. Oke. Oke, ya. Berdiri. Ayo, Maria. Ya. Agak nyaman kayaknya, biar temannya dengar. Oke. Tadi, oke. 2, apa ya? Bisa? Oh ya, lanjut. Senang belajar hari ini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Maria. Beri tepuk tangan untuk Maria. Ada lagi mau tambahkan refleksi? Tidak ada? Tidak ada. Berarti Ibu simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Dari beberapa jenis zat yang sudah kita pelajari, mulai dari zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, zat terus zat sendiri, oke. Jadi semua zat itu adalah zat tambahan yang apa? Yang kita pakai pada makanan. Boleh digunakan tapi tidak boleh secara terus-menerus dan sering. Jadi snack ini hanya selingan. Coba Ibu lihat bukunya Naswa yang mana Naswa? Oh di buku ya. Coba buka. Jadi kemasan itu dibuat semenarik mungkin seperti yang kalian kerjakan tadi. Ini saya pakai lihat ini. Kenapa sih ini? Nah nih. Jadi makanan-makanan ini merupakan
makanan, snack, hanya selingan. Ingat sekali lagi ya, selingan. Oke, jangan dikonsumsi terlalu banyak karena kenapa? Hubungannya sama kesehatan kita akan mengganggu tubuh kita. Siapa yang mau sakit-sakit terus masih muda sudah jumbo. Nanti anak muda jumbo. Dikit-dikit pakai press care. Dikit mau pacaran ingat ya. Jangan dipakai tuh press care dikalungin. Kayak kelihatan betul jumbonya pakai press care. Oke, nah ya. Dan perhatikan anak-anakku kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jadi bisa nanti Dan sekarang ayo sobat siapkan untuk berdoa. Ditimpun dulu deh sampah-sampahnya ini. Lalu dulu kumpulkan. Dikumpulkan itunya ya, kertasnya nanti masa saling dikumpulkan nanti dikumpulkan. Bantu Reza, Salsa. Sudah semua nanti dibawakan ini ya, nanti tugasnya siapkan berdoa. Oke, ayo siapa? Islamnya sendiri. Sambil menunggu azan, perhatikan kembali anak-anakku. Tugas untuk pertemuan berikutnya kan di sini minggu depan aja sini ya. Hari Senin lagi pembelajaran kita tentang sistem pencernaan. Kan sudah ngomong makanannya nih, ada kandungannya. Sekarang kita masuk di sistem pencernaan. Disiapkan dari rumah menghitung jumlah gigi dan digambar. Oke, giginya kalian jangan gigi orang lain. Ya, dikacangin atau difoto dulu giginya baru digambar. Karena bentuknya akan berbeda setiap orang dan jumlahnya juga akan berbeda. Oke, lalu terus nanti kalian boleh mencari literasi referensi, misalnya mau kakak kelasnya atau cari di Google materi tentang sistem pencernaan, organ-organ pencernaan. Kalau di sini sudah pernah nih, kelas 8 kelas 6 ya. Boleh buku SD-nya dibawa kembali untuk referensinya nanti. Jadi nanti minggu depan hari Senin insya Allah kita akan membahas sistem pencernaan manusia. Nanti dibawakan patung torso organ dalam tubuh kita. Ya kan nggak mungkin ya. Ayo sama ke depan kita belah. Dia tambahnya lambungnya. Nggak mungkin kan ya? Nah, jadi nanti bukan torso. Nah, ada juga alat peraga dari kakak kelasnya sudah lulus itu celemek yang dibuat alat organ. Jadi ada jantungnya, paru-paru. Nanti itu dibawakan juga buat kalian supaya kalian tahu nggak mungkin kan. Kita sekarang mau melihat di situ bu. Kita belah dada. Oh ini jantungnya mati ya teman kita ya. Atau ibu, ayo nak sekarang lihat ibu. Ibu belah ini paru-parunya ibu sedangkan sebelah kiri nggak mungkin ya. Jadi nanti laki-lakinya ada empatan Fitra sama Rizky bantu ibu karena itu lumayan berat torsonya. Torso itu adalah patung yang menyupai dalam tubuh kita ya manusia. Ya, oke? Ini ingat ya. Oke. Sekarang sudah azan sholat. Diperiksa sampah di lantai-lantainya ya. Jangan sampai ada besok pagi lupa cirengnya dibawa lagi. Apalagi itu apanya yang bisa dibeli sama Pak Tani? Tol goreng. Ada? Oke. Sekarang diangkat kursinya, boleh kalian sholat. Yang piket ini sudah bersih kayaknya tadi ya, piket sebelumnya. Sudah sholat tadi. Berarti nanti yang haid bantu matikan AC-nya ya.
Oke, udah angkat kursi anak. Boleh sholat. Terima kasih ya. Ayo dikumpulkan ininya, referensinya. Mana yang menjawab? Tasnya, sepatunya, perhatikan. Oke. Panjang sekali ini. Mana punya ini sama punya Resta? Kumpul di depan, mana di depan? Oke. Sebenarnya